Soal keenam, saya diminta untuk menganalisis optimasi harga produk untuk memaksimalkan profit menggunakan metode gradient descent. Sebagai dasar analisis, saya terlebih dahulu melakukan perhitungan manual untuk menurunkan fungsi profit, mencari titik kritis secara kuadratik, serta melakukan uji turunan kedua sebelum diverifikasi menggunakan MATLAB. Baik, pada soal keenam ini yang dapat kita ketahui adalah yang pertama itu tim pricing menentukan harga optimal pada produk andalan dengan model profit PX sama dengan min A plus 1 dikali X pangkat 3 ditambah B plus 5 dikali K dikali X pangkat 2 ditambah 100 dikali X min K kuadrat dikali 10 dengan X yaitu harga produk dalam ribuan rupiah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan fungsi dari profitnya itu sendiri. Nah, dengan cara yaitu mensubstitusikan parameter personalisasi yang kita gunakan ke dalam rumus fungsi profit. Nah, parameter yang kita gunakan saat ini adalah A sama dengan 0, B sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Eh, Setelah kita mendapatkan parameter ini, kita substitusi ke dalam rumus dari PX, yaitu rumus dari fungsi profit itu sendiri, yaitu PX sama dengan min A plus 1 dikali X pangkat 3 ditambah B plus 5 dikali KX pangkat 2 ditambah 100 dikali X dikurang K kuadrat dikali 10. Nah, sama dengan A-nya itu adalah 0, sehingga min 0 plus 1 X pangkat 3 ditambah B-nya itu adalah 5. 5 ditambah 5 dikali 6 X pangkat 2 ditambah 100 dikali X dikurang K kuadrat yaitu 6 pangkat 2 dikali 10. Sehingga hasil dari min 0 plus 1 X pangkat 3 menjadi min 1 X pangkat 3 ditambah 5 tambah 5 dikali 6 X pangkat 2 yaitu 10 dikali 6 X pangkat 2 ditambah 100 X yaitu ditambah 100 X dikurang 6 pangkat 2 36 dikali sama 10 sama dengan min 1 X pangkat 3 ditambah 10 dikali 6 X pangkat 2 yaitu 60 X pangkat 2 ditambah 100 X dia dikurang 36 dikali 10 yaitu 360. Sehingga fungsi profit yang kita dapatkan yaitu PX sama dengan min 1 X pangkat 3 ditambah 60 X pangkat 2 ditambah 100 X min 360. Lalu, apa yang ditanyakan pada soal nomor 6 ini? Yang pertama adalah turunan dan titik kritis yang dihitung secara manual. Yang kedua, lakukan perhitungan gradient descent secara manual. Dan yang ketiga adalah bagaimana soal soal ini bisa diaplikasikan ke dalam bisnis. Oke. Untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini, hal yang pertama yang kita lakukan sudah dilakukan yaitu menentukan fungsi profit. Selanjutnya adalah untuk mencari titik optimum, saya akan menurunkan fungsi profit terhadap X dengan menggunakan definisi limit yaitu P turunan pertama X sama dengan limit H yang merujuk kepada 0 dengan rumus perhitungan P dikali X plus H dikurang P dikali sama X dibagi H. Lalu lakukanlah ekspansi terhadap X plus H pangkat 3 dan X plus H pangkat 2. Dari pertama itu kita cari dulu persamaan dari X plus H pangkat 2, yaitu menghasilkan X pangkat 2 ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Kemudian XH pangkat 3, X plus H pangkat 3 menghasilkan sebuah persamaan yaitu X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Nah, nilai dari persamaan X plus H pangkat 2 dan X plus H pangkat 3 ini kita masukkan ke dalam
rumus fungsi profit yang sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu Px plus H sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 ditambah sama 60 dikali X pangkat 2 ditambah 2XH ditambah XH kuadrat ditambah 100 dikali X plus H dikurang 360 sama dengan eh, negatif eh nih apa tanda negatif ini itu kita kalikan ke X pangkat 3 ke plus 3X pangkat 2 H dan plus 3XH kuadrat serta ditambah H pangkat 3. Jadi eh, negatif minus minus dikali bayangkan aja min 1 dikali X pangkat 3 yaitu min X pangkat 3 minus 1 dikali plus 3X kuadrat menjadi min 3X kuadrat H min 3X kuadrat H. Selanjutnya, min 1 dikali sama 3XH kuadrat menjadi min 3XH kuadrat. Min 1 dikali sama plus H pangkat 3 menjadi min H pangkat 3. Ditambah 60 dikali X pangkat 2, 60 X pangkat 2, 60 dikali plus 2XH yaitu 120 XH ditambah 60 dikali H pangkat 2 yaitu 60 H pangkat 2 ditambah lagi 100 dikali X dan 100 dikali H 100 dikali X 100X ditambah 100 dikali H yaitu 100H dikurang sama 360 sehingga kita hitunglah selisih dari profit X plus H dikurang dengan eh, P PX-nya yaitu tadi persamaan dari yang sudah kita hasilkan dari Px plus H yaitu min X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2H dikurang 3XH kuadrat dikurang H pangkat 3 ditambah 60X pangkat 2 ditambah 120 XH ditambah 60H kuadrat ditambah 10X ditambah 100X ditambah 100H dikurang dengan 360 lalu dikurang lagi dengan fungsi profit yang tadi di awal sudah disinggung yaitu min X pangkat 3 ditambah 60X pangkat 2 ditambah 100X dikurang 360. Nah, untuk menyederhanakan atau menghitung selisih dari persamaan berikut, kita eh, tinggal mencoret persamaan dari Px plus H yang sama dengan mencoret variabel dari persamaan Px plus H dengan variabel yang terdapat di fungsi profit. Misalnya seperti min X pangkat 3 di Px plus H itu terdapat juga pada eh, fungsi profit yaitu di Px-nya yaitu min X pangkat 3. Apabila ini sama dari variabel sama, dari kuadrat sama, maka kita bisa coret sehingga bisa menghasilkan nilai 0 dan 0. Setelah itu, 60 X pangkat 2, ini kita coret juga dengan 60 X pangkat 2, sehingga 0 dan 0. Ditambah lagi dengan 100 X, ini juga bisa kita coret dengan 100 X yang di bawah sini. Ini menjadi 0 dan 0, serta 360 dikurang 360, eh, akan menghasilkan nilai 0 dan 0 pula, seperti itu. Nah, maka sisa dari pengurangannya adalah Pi sama dengan min 3X kuadrat H dikurang 3XH kuadrat dikurang H pangkat 3 ditambah 120XH ditambah 60H kuadrat ditambah 100H. Setelah kita mendapatkan hasil dari Px plus H-nya ini, setelah kita mendapatkan sisa dari pengurangannya, kita masukkan
sisa persamaan ini ke dalam rumus yang definisi limit, yaitu Pi turunan pertama X sama dengan limit H merujuk kepada 0, hanya dikeluarkan menjadi H dikali min 3X pangkat 2 dikurang 3XH dikurang H pangkat 2 ditambah 120X ditambah 60H ditambah 100 dibagi sama H. Nah, sama dengan hanya ini kan merujuk kepada nol, sehingga apapun persamaan eh, i- dari persamaan ini yang ada angka H-nya, bukan, yang ada huruf H-nya itu diganti menjadi nol, yaitu eh, yang pertama min 3x kuadrat dikurang dengan min 3x. Ini min 3xh diganti menjadi min 3x dikali 0 dikurang h kuadrat yaitu 0 kuadrat ditambah 120x ditambah 60h yaitu 60 dikali 0 ditambah sama 100 sehingga menghasilkan turunan pertama yaitu min 3x kuadrat ditambah 120x ditambah 100. Setelah mendapatkan turunan pertama, selanjutnya kita akan menurunkan dia lagi menjadi turunan kedua dengan cara pertama, kita turunkan dulu masing-masing dari persamaan ini. Bukan Nah, di dalam persamaan ini memiliki anggota A, B, dan C gitu kan. A, B, dan C. Nah, si A-nya ini yaitu min 3x kuadratnya ini harus diturunkan dulu sebelum harus diturunkan dulu ke turunan kedua. Sama dengan halnya dengan 120x juga harus diturunkan dan 100 juga harus dia diturunkan juga kayak gitu. Nah, cara menurunkannya itu gimana? Cara menurunkannya adalah min 3x kuadrat diturunkan dengan cara 2 kuadratnya dikeluarin dikali min 3 2 min satu, jadi pangkat 2 dikurang satu sehingga turunan kedua dari min 3x kuadrat adalah min 6x pangkat satu atau min 6x. Yang kedua, 120x. Nah, 120x ini eh, ketika diturunkan menjadi 1 dikali 120x pangkat nol. Kenapa x pangkat nol? Karena di sini dia sudah menjadi x-nya adalah pangkat satu. Ketika dia diturunkan, x-nya akan berubah menjadi pangkat nol. Sehingga 1 dikali 120. 1 dikali 120 hasilnya adalah 120. Nah, sedangkan yang 100 ini akan menjadi nol karena ketika diturunkan nilai konstanta akan menjadi nol kecuali apabila konstanta tersebut didampingi dengan variabel ya seperti 120x atau min 3x kuadrat seperti itu. Nah, didapatkan berarti turunan keduanya dari x-nya ini adalah min 6x plus 120 ditambah 0. Hasilnya sama dengan min 6, sorry, mohon maaf, ini harusnya ditulis x-nya lagi, ditulis x ditambah 120. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan turunan kedua, kita akan menurunkan dia lagi ke turunan ketiga, yaitu menjadi min 6x kita turunkan sama dengan 1 dikali min 6x pangkat 0. Karena di sini dia pangkatnya 1, ketika dia diturunkan dia akan menjadi pangkat 0. Menjadi 1 dikali min 6. 1 dikali min 6 adalah min 6. 120 karena dia sudah tidak mempunyai variabel, sudah tidak didampingi variabel, maka nilainya akan menjadi 0. Sehingga turunan dari pi eh, turunan dari turunan ketiga ini menghasilkan nilai min 6 plus 0 atau min 6. Saya juga sudah membuat eh, tabel turunan dari turunan pertama, kedua maupun keturunan ketiga dengan rumus matematisnya dan hasil perhitungannya. Nah, selanjutnya, saya akan mencari titik kritis dan uji maksimum. Titik kritis terjadi saat fungsi profit turunan pertama terhadap X sama dengan 0. Fungsi profit turunan pertama terhadap X sama dengan min 3X kuadrat ditambah 120X ditambah 100 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai diskriminan dan nilai akarnya. Nah,
Nilai diskriminan dan nilai akar ditentukan menggunakan rumus A, B, dan C. Pada eh, persamaan persamaan fungsi profit turunan pertama terhadap X, A-nya ini adalah min 3, B-nya yaitu 120, sedangkan C-nya adalah 100. Oke, eh, rumus dari diskriminan itu sendiri yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B kuadrat di sini yaitu 120 pangkat 2 dikurang 4 dikali minus 3 dikali 100. Sama dengan 120 pangkat 2 yaitu 14.400 ditambah minus 4 dikali minus 3 yaitu 12. 12 dikali 100 adalah 1.200. Jadi 14.400 ditambah 1.200 yaitu 15.600. Sehingga didapatkan nilai diskriminan dari fungsi profit turunan pertama terhadap X yaitu akar dari 15.600. Akar dari 15.600 menghasilkan nilai 124,9. Setelah mengetahui nilai diskriminannya, kita akan memasukkan nilai diskriminan ini ke dalam rumus X sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Sehingga kita substitusikan min 120 lebih tambah kurang 124,9 dibagi 2 dikali minus 3. Sehingga kita akan memecahnya menjadi dua, yaitu X1 dan X2. Di mana X1 itu perhitungannya adalah min 120 ditambah 124,9 dibagi minus 6. Nah, sama dengan min 120 ditambah 124,9 ini menghasilkan 4,9 dibagi minus 6 menjadi minus 0,816. Sedangkan X pangkat 2 perhitungannya adalah minus 120 dikurang 124,9 dibagi minus 6. Menghasilkan minus 244,9 dibagi minus 6, yaitu 40,816. Nah, sehingga dari nilai X1 dan X2 ini yang kita gunakan adalah X yang kedua. Karena X yang pertama bernilai negatif. Apabila angka hasil tersebut menghasilkan sebuah angka negatif, perhitungan tersebut menghasilkan sebuah angka negatif, maka diabaikan secara bisnisnya. Selanjutnya, kita akan menguji turunan kedua untuk menentukan jenis titik X pangkat 2 sama dengan 40,816 ke dalam turunan fungsi profit kedua terhadap X. Turunan fungsi profit kedua terhadap X, X-nya diganti menjadi 40,816 sama dengan minus 6 dikali, oke, tadi fungsi profit turunan kedua yang kita dapatkan adalah persamaannya yaitu min 6 X plus 120. Berarti min 6 dikali X diganti menjadi 40,816 ditambah 120 menghasilkan min 6 dikali 40,816 yaitu minus 244,9 ditambah 120 menjadi minus 124,9. Karena hasilnya adalah negatif kurang dari 0, maka titik X sama dengan 40,8116 eh, termasuk ke dalam maksimum total. Kemudian kita akan menghitung gradien descent-nya secara manual dengan perhitungan 5 iterasi. Nah, untuk menghitung 5 iterasi secara manual ini, kita membutuhkan yang pertama adalah titik awal atau X0. X0-nya di sini adalah 1. Yang kedua, learning rate atau alfanya yaitu 0,06. Yang ketiga, rumus profit dari turunan rumus profitnya yaitu min X pangkat 3 ditambah 60 X pangkat 2 ditambah 100 X min 360. Nah, rumus dari gradiennya yaitu eh, fungsi rumus profit yang sudah diturunkan pertama yaitu
min 3x pangkat 2 ditambah 120x ditambah 100. Dan update update rule-nya yaitu X X dikali K plus 1 sama dengan XK ditambah alfa dikali profit turunan pertama dikali sama X dan XK-nya. Seperti itu. Misal, ini saya contohkan di iterasi ke 0. Bagaimana cara menghitungnya? Ini yang pertama adalah iterasi ke 0. Nah, x0 yaitu titik awalnya adalah 1,0-nya di belakang koma ada 6. Jadi titik awal atau inisial startnya yang ditentukan oleh soal satu ini ditentukan oleh eh, soal yang sudah diberikan gitu. Nah, berarti ketika dia titik awalnya ada 0, berarti kita tinggal menghitung rumus dari profit dari X0 ini sendiri, yaitu sama dengan min min X pangkat 3, pakainya rumus yang profit ini ya, min X pangkat 3 ditambah 60X pangkat 2 ditambah 100X min 360. Nah, nilai ini kita substitusikan dengan si ini dengan si X sama X 0-nya dengan mensubstitusikan dengan titik awal dari X0 gitu. Berarti rumus profit dari X0 sendiri yaitu min 1 pangkat 3 ditambah 60 dikali 1 pangkat 2 ditambah 100 dikali 1 dikurang 360. Menghasilkan minus 201, nolnya ada 6 di belakang. Jadi di belakang koma tuh nolnya ada 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi profit dari turunan pertama dari titik awal yaitu x0 sama dengan menggunakan persamaan yaitu min 3x kuadrat ditambah 120x ditambah 100. Sehingga kita tinggal substitusikan saja menjadi min 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 120 dikali 1 ditambah 100. Nah, menghasilkan 217, nol di belakang koma ada 6. Seperti itu. Sehingga nilai X1-nya ini adalah menggunakan rumus update rule, yaitu 1 ditambah 0,006 dikali dari 217 dikali 217 sama dengan 1 ditambah 1,302 menghasilkan nilai 2,302,000. Sehingga X1-nya itu adalah 2,302,000. Oke, saya contohkan lagi perhitungannya di iterasi pertama dengan, nah tadi kan kita sudah apa mendapatkan nilai dari X1 kan. Nah, sehingga untuk menghitung iterasi pertama, maka kita harus membutuhkan nilai dari X1 itu sendiri. Nah, nilainya itu adalah X1 sama dengan 2,302,000. Nah, setelah itu kita hitung eh, rumus fungsi profit dari X1 ini sendiri, yaitu tinggal ganti si apa namanya si X-nya ini ke dalam gantinya itu ke angka minus 2,032 itu dipangkatin 3 ditambah 6 dikali 2,032 pangkat 2 ditambah 100 dikali 2,302. Jadi 0,3 yang di belakang ini tidak usah diikutkan. Jadi tiga angka di belakang koma saja yang diikutkan. Nah, sama dengan ya dikurang 360 sama dengan hasilnya adalah minus 124,116666. Kemudian kita hitung kembali rumus profit dari turunan pertama dari X1 yaitu minus 3 dikali 2,302 pangkat 2 ditambah 120 dikali 2,302 ditambah 100 menghasilkan 360,322588. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai dari X2 itu adalah 2,302 ditambah 0,006 dikali 360,322
588 ini menghasilkan 2,302 ditambah 2,161936, yaitu 4,463936. Sehingga nilai dari X2 adalah 4,463936. Nah, nilai X2 ini kita gunakan ke iterasi kedua. Nah, untuk cara iterasi kedua sampai iterasi yang terakhir yaitu yang keempat, ini caranya sama dengan iterasi pertama dan iterasi ke nol dan iterasi pertama seperti itu. Dan saya juga membuatkan tabel dari iterasi satu sampai iterasi ke nol sampai iterasi keempat. Seperti. Dan di sini kan dimintanya adalah 5 iterasi. Tetapi saya mulainya dari iterasi nol, satu, 2, 3, dan 4. Nah, yang saya dapatkan, yang pertama itu iterasi ke 0, XK-nya itu adalah 1,0 di belakang komanya itu ada 6. Terus selanjutnya profit dari fungsi profit dari XK-nya ini di iterasi ke 0 didapatkan min 201, 0 di belakang koma seperti itu. Terus fungsi profit turunan pertama dari XK-nya juga saya mendapatkan 217, nolnya di belakang komanya ada 6. Dan untuk XK plus satunya atau update rule-nya atau nilai dari X satunya itu saya mendapatkan 2,3020000 seperti itu. Sama juga seperti iterasi satu sampai iterasi keempat. Cara 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 perhitungannya sama seperti itu. Nah, di sini eh, pada saat perhitungan manual, saya menggunakan 5 iterasi. Tetapi nanti ketika di MATLAB itu, iterasinya itu sebanyak 500 iterasi. Tetapi tetap menghasilkan nilai yang sama, yaitu 40,816. Karena hasil optimasi maksimal menggunakan perangkat komputasi untuk mencapai tingkat presisi tinggi yang tidak efisien jika dihitung secara manual. Mungkin seperti itu alasan dari kenapa di manualnya 5 iterasi, sedangkan di MATLAB yaitu 500 iterasi, tetapi menghasilkan nilai yang sama, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada membandingkan mana yang lebih mendekati optimum global dan mengapa. Bagian ini sebenarnya membandingkan hasil perhitungan titik kritis secara manual menggunakan rumus A, B, dan C dengan hasil simulasi numerik menggunakan algoritma gradient Descamps. Hasil perhitungan keduanya menunjukkan hasil yang sangat akurat dan konsisten dari manual maupun secara MATLAB-nya. Perhitungan manual menggunakan rumus A, B, C menghasilkan nilai X sama dengan 40,816 yang selaras dengan hasil eksekusi program MATLAB setelah 500 iterasi. Yang kedua, kesesuaian antara hitungan tangan dan simulasi membuktikan bahwa algoritma telah dikonfigurasi dengan benar. Yang ketiga, karena fungsi profit Px bersifat concave atau cekung ke bawah dan hanya memiliki satu titik puncak tunggalnya, algoritma dapat menemukan global optimum secara konsisten tanpa risiko terjebak pada titik optimal lokalnya, yaitu lokal optimal. Nah, kesimpulannya, metode manual ini memberikan nilai eksak sebagai pembanding, sementara metode numerik menunjukkan efisiensi komputasi dalam mencari parameter yang optimal secara bertahap, yaitu sebuah iteratif. Be- untuk penjelasan dari E-nya seperti itu dari menurut saya pribadi. Nah, sedangkan untuk analisis dari sensitivitas dari learning rate ini yaitu learning rate atau alpha adalah parameter yang menentukan seberapa besar langkah yang diambil algoritma pada setiap iterasi.
Stabilitas proses optimasi sangat bergantung pada pemilihan nilai ini. Yang pertama itu ada proses dari overshooting atau divergensi. Jika nilai alfa ditingkatkan secara berlebihan atau terlalu besar, langkah optimasi akan melompat terlalu jauh melewati titik puncak. Hal ini menyebabkan nilai profit berfluktuasi tidak stabil atau bahkan menjauh dari titik optimal, yang membuat model itu gagal untuk belajar karena perubahan parameter yang terlalu agresif. Sedangkan apabila dia nilai alfanya terlalu kecil akan mengalami eh, kejadian slow convergency, yaitu fenomena di mana konvergensinya menjadi melambat. Algoritma melangkah sangat kecil sehingga meskipun sudah mencapai 500 iterasi, ia belum mencapai puncak optimalnya. Hal ini tidak efisien karena membutuhkan waktu komputasi yang jauh lebih lama. Nah, idealnya dalam kasus ini alfa yang kita punya adalah 0,006. Dianggap sebagai titik tengah yang optimal. Nilai ini memberikan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi yang menghasilkan kenaikan profit yang halus tanpa mengalami fluktuasi yang berlebihan. Itulah penjelasan analisis sensitivitas learning rate dari diri saya pribadi. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dalam bisnis. Oke, pada bagian G, poin G ini yaitu konvergensi harga. X-nya itu adalah 40.816. Jadi per unit barang itu, misalkan ya per unit barang itu bertotal 40.816. Dengan profit maksimum yaitu eh, fungsi profit, yaitu kan tadi eh, fungsi profit X sama dengan min X pangkat 3 ditambah 60 X pangkat 2 ditambah 100 dikali X minus min 360. Nah, kita masukkan nilai X-nya ini adalah 40.816. Oke, berarti fungsi profit X yang P sama dengan P 40.816 sama dengan min 40.816 itu dipangkatkan 3 ditambah 60 dikali 40.816 dipangkatkan 2 ditambah 100 dikali 40.816 dikurang 360. Ini menghasilkan nilai 35.681. Biaya bahan bakunya itu dihitung dengan cara K dikali sama 10. Nah, K yang kita punya adalah 6. 6 dikali 10 yaitu 60. Sehingga kita jadikan kesatuan ribuan, nilainya adalah bahan bakunya yaitu 60.000. Margin per unit dihitung dari nilai profit maksimum yang dikurangi dengan bahan baku. Nah, tadi profit maksimum yang kita dapatkan adalah 40.816 dikurang sama 60.000, berarti menghasilkan nilai minus 19.184. Jadi secara per unit itu rugi, tetapi total profit tetap maksimum karena efek volume atau struktur dari fungsi. Nah, setelah melakukan perhitungan secara manual, selanjutnya saya akan mengimplementasikan perhitungan tersebut ke dalam MATLAB untuk memverifikasi hasil yang diperoleh. Yang pertama, alur program pada kode ini adalah yaitu menginisialisasikan program dengan menggunakan CLC titik koma, clear titik koma, dan close out titik koma yang berfungsi untuk membersihkan command window serta menghapus seluruh variabel dan menutup semua jendela sehingga program berjalan dari kondisi awal yang bersih tanpa gangguan dari data sebelumnya. Kemudian saya membuat parameter dan model di mana saya mendefinisikan parameter yang diberikan pada soal yaitu nilai A, B, dan K yang digunakan untuk membentuk fungsi profit. Selain itu, saya juga menentukan nilai learning rate yaitu alpha sebesar 0,006 yang digunakan dalam metode gradient descent.
Selain itu, saya juga menggunakan fungsi profit dan turunan, di mana fungsi ini mendefinisikan turunan pertama dari fungsi tersebut yang akan digunakan sebagai arah dari gradien dalam proses optimasi. Selanjutnya, menginisialisasikan gradien Descamp. Pada bagian ini, saya menentukan titik awal atau titik awal sebesar x0 sampai dengan 1 serta jumlah iterasi sebanyak 500 agar proses optimasi dapat berjalan hingga konvergen. Selanjutnya ada gradien descent dengan alfa yang normal, di mana dengan alfa yang normal. Pada bagian ini, saya mengimplementasikan algoritma gradient descent dengan learning rate normal. Nilai X diperbaharui pada setiap iterasi menggunakan rumus X sama dengan K plus 1 sama dengan X K ditambah alfa dikali pi turunan pertama terhadap X. Karena kita ingin memaksimalkan profit, maka gradien ditambahkan bukan dikurangi. Hasil setiap iterasi itu disimpan dalam array X underscore normal. Setelah itu, saya membuat gradien dengan alfa besar atau overshoot, yaitu di mana di sini saya menguji sensitivitas dengan menggunakan learning rate yang lebih besar, yaitu 10 kali alfa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah algoritma tetap stabil atau justru mengalami overshoot. Nah, yang ketiga adalah gradien yang lebih kecil, yaitu saya menggunakan learning rate dengan yang lebih kecil, yaitu 0,1 kali alfa. Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh langkah yang terlalu kecil terhadap kecepatan dari konvergensi. Dan yang terakhir dan selanjutnya yaitu solusi dari analitik. Pada bagian ini saya menyelesaikan turunan pertama secara analitik menggunakan rumus kuadrat untuk mendapatkan titik stasioner. Selanjutnya adalah menguji dari menguji turunan kedua. Uji maksimum pada turunan kedua. Saya menggunakan turunan kedua untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan maksimum atau minimum. Jika hasil turunan kedua adalah negatif, maka titik tersebut adalah maksimum. Yang terakhir yaitu output dari hasilnya, yaitu dengan menggunakan perintah fprintf agar mampu menampilkan di comment window dan membuat eh, output ini atau hasil ini mudah dipahami dan mudah dibaca, termasuk perbandingan antara solusi analitik dan hasil dari gradient descent. Selanjutnya adalah visualisasi dari konvergensi, yaitu grafik ini menunjukkan nilai profit terhadap iterasi untuk tiga variasi, yaitu untuk tiga variasi. Kemudian grafik juga dilengkapi dengan judul, label sumbu, legenda, dan grid agar mudah dibaca. Selanjutnya adalah visualisasi dari kurva profit, menampilkan titik awal dari dari figur name sampai plot x plot x underscore opt underscore analitik underscore p underscore function x underscore opt underscore analitik koma g dikali marker size koma 10 titik 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 seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan titik awal hasil gradient descent dan solusi analitik pada grafik. Dan yang terakhir adalah mengesave atau menyimpan grafik dengan file gambar untuk dokumentasi hasil. Seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi bisnis, di mana saya mengonversi hasil optimasi ke kontes bisnis, yaitu harga dalam rupiah pada profit maksimum serta margin per unit. Nah, hasil akhir ini ditampilkan agar mudah diinterpretasi. Nah, hasil dari aplikasi bisnis ini kita tampilkan di komen komen prompt agar mudah diaplikasikan atau bisa dibaca dan dilihat secara jelas. Nah, berikut ini adalah hasil dari kode MATLAB yang saya buat untuk soal nomor 6. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Tadi mana ya? Oke.
Sebentar. Nah, ini adalah hasil yang dihasilkan dari kode MATLAB ini. Nah, berdasarkan hasil kode MATLAB dan hasil perhitungan manual, terlihat bahwa hasilnya sama antara manual dan kode MATLAB. Di mana akar pertama ini adalah 0,8166, akar kedua yaitu 40,816, sedangkan solusi analitik atau maksimumnya yaitu 40.816, mohon maaf. Untuk hasil GD-nya atau gradient descent-nya sebanyak 500 iterasi yaitu 40.816, dan selisih gradient versus analitik yaitu 0,00 belakang koma ada 6. Profit maksimum sekitar 35.681 0,00. Mungkin di MATLAB menghasilkan ada komanya, tapi untuk perhitungan manual jumlahnya adalah 35.681. Dan figur tersimpan, ya karena tadi saya menggunakan kode untuk menyimpan figur. Kemudian untuk aplikasi bisnisnya harga optimalnya adalah 40.816, profit maksimumnya 35.681, sedangkan margin per unitnya adalah minus 19.183. Seperti itu. Tidak hanya menggunakan angka, saya juga menampilkan grafik dari konvergensi untuk melihat bagaimana nilai profit berubah pada setiap iterasi. Coba kita tunjukkan dulu grafiknya. Oh, ini grafik kedua. Eh, grafik kedua, grafik pertamanya. Oh, ini grafik pertama. Oke, ini grafik pertama dulu. Oke, nah pada grafik ini terdapat tiga garis, yaitu garis biru, yaitu alfa sama dengan 0,006 normal, garis merah putus-putus, 10 alfa itu terlalu besar, dan garis hijau adalah 0,1 alfa, nah itu terlalu kecil, nilai yang terlalu kecil nilai alfanya dari yang sudah ditetapkan. Nah, garis biru ini menunjukkan konvergensi yang stabil menuju nilai maksimum, profit meningkat secara bertahap dan akhirnya mendatar, menandakan bahwa algoritma sudah mencapai titik optimal. Garis merah menunjukkan perilaku yang tidak stabil, di mana nilai profit naik turun secara tajam karena learning rate terlalu besar, sehingga langkah iterasi melewati titik optimum. Selanjutnya, eh, melewati titik optimum atau disebut dengan overshooting fenomenanya. Sedangkan garis hijau menunjukkan konvergensi yang sangat lambat, nilai profit meningkat secara perlahan karena learning rate-nya terlalu kecil atau tadi yang dinamakan sebagai fenomena slow convergence. Selanjutnya adalah grafik dari kurva profit yaitu NX-nya, figur kedua. Oke. Nah, ini dari kurva dari yang kedua, yaitu figur kedua, yaitu kurva profit dengan NX, di mana em, kurva abu-abu, warna abu-abu ini, yang ini, nah ini menunjukkan bentuk fungsi profit. Titik ungu. Aduh, titik ungu di mana tadi? Nah, titik ungu ini adalah titik awal atau X0 sampai dengan 1. Kemudian titik merah adalah hasil gradien. Titik merah. Titik merah adalah hasil gradien di sini. Maaf, nggak bisa ya. Titik merah menghasilkan tadi hasil gradien. Titik hijau adalah solusi dari analitik. Titik merah dan titik hijau. Interpretasinya adalah kurva menunjukkan bahwa profit meningkat seiring kenaikan harga hingga mencapai titik puncak, kemudian menurun kembali. Nah, ini menunjukkan adanya satu titik maksimum global. Nah, titik merah adalah hasil gradien di mana hampir berimpit dengan titik hijau atau solusi dari analitik, yang berarti metode numerik berhasil menemukan solusi optimal dengan akurasi tinggi. Titik awal berada jauh dari optimum, namun melalui iterasi algoritma bergerak menuju puncak kurva. Sehingga dapat disimpulkan
Visualisasi ini memperkuat bahwa hasil gradien descent konsisten dengan solusi analitik dan benar-benar mencapai titik maksimum global. Dari hasil optimasi diperoleh harga optimal sekitar 40.816 per unit. Pada titik ini, perusahaan mampu mencapai profit maksimum. Artinya, jika harga terlalu rendah, maka keuntungan belum maksimal. Sedangkan jika terlalu tinggi, justru menurunkan profit karena penurunan permintaan. Dengan demikian, nilai ini bisa dijadikan acuan dalam penentuan strategi harga agar perusahaan tetap kompetitif sekaligus memperoleh keuntungan yang terbaik. Selain itu, margin yang dihasilkan juga menunjukkan bahwa biaya produksi masih berada di bawah harga jual, sehingga bisnis berada dalam kondisi yang menguntungkan. Nah, gradient descent dapat terjebak pada lokal minimum ketika fungsi yang dioptimasi memiliki banyak titik lembah atau tidak berbentuk sederhana. Nah, dalam kondisi tersebut, algoritma hanya mengikuti arah gradien terdekat sehingga tidak selalu mencapai solusi terbaik secara global. Untuk menghindarinya, beberapa strategi yang bisa digunakan adalah memilih titik awal yang berbeda, menggunakan learning rate yang lebih adaptif, serta menambahkan momentum agar pergerakan lebih stabil. Namun, pada kasus ini, fungsi profit berbentuk sederhana dan hanya memiliki satu maksimum global, sehingga gradient descent dapat menemukan solusi optimal dengan baik. Dalam praktik nyata, seperti penentuan harga di e-commerce atau pelatihan model machine learning, permasalahan seringkali lebih kompleks sehingga resiko terjebak lokal minimum menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan implementasi MATLAB, diperoleh bahwa harga optimal yang memaksimalkan profit berada di sekitar 40.816. Hasil gradien menunjukkan nilai yang sangat dekat dengan solusi analitik, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode numerik ini bekerja dengan akurat dan konsisten. Selain itu, analisis sensitivitas yang menunjukkan bahwa pemilihan learning rate sangat mempengaruhi kecepatan dan kestabilan konvergensi, di mana learning rate yang terlalu besar menyebabkan ketidakstabilan, sedangkan yang terlalu kecil membuat proses menjadi lambat. Dengan demikian, gradient descent dapat digunakan sebagai metode yang efektif dalam optimasi, khususnya ketika solusi analitik sulit diperoleh selama parameter yang digunakan dan yang dipilih adalah tepat. Pada bagian H, ini adalah resiko yang terjebak pada lokal minimum. Meskipun dalam kasus ini algoritma berhasil, tetapi perlu dipahami resiko umum dari metode gradient descent pada fungsi yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu masalah pada non-convex, yaitu pada fungsi yang tidak cembung atau non-convex atau memiliki banyak lembah lebih dari satu titik minimum. Algoritma hanya mengikuti arah gradien lokal. Ia tidak memiliki gambaran besar dari seluruh fungsi, sehingga ada risiko berhenti di titik minimum terdekat atau lokal minimum yang sebenarnya bukan titik terbaik secara keseluruhan atau global minimum. Yang kedua, beruntungnya pada fungsi profit PX dalam soal ini berbentuk concave dengan satu puncak saja. Oleh karena itu, gradient descent ini relatif aman digunakan dan dipastikan dapat menemukan keuntungan tertinggi tanpa terjebak. Nah, solusi pada model yang lebih kompleks adalah untuk model yang lebih rumit seperti neural network, strategi untuk menghindari jebakan lokal mencakup penggunaan learning rate yang tepat, kemudian melakukan inisialisasi dan beberapa titik awal yang berbeda atau menggunakan metode yang lebih canggih seperti momentum. Pada soal ketujuh, saya diminta untuk melakukan analisis forecasting penjualan serta analisis pertumbuhan pelanggan menggunakan parameter A sama dengan 0, B sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Langkah awal yang saya lakukan adalah menghitung data historis 12 bulan secara manual menggunakan komponen tren linear dan komponen fluktuasi min 1 pangkat M. Nah, berikut ini adalah perhitungan manual yang saya lakukan pada soal nomor 7.
yang diketahui pada soal ini adalah yang pertama, data penjualan 12 bulan terakhir yaitu SN banyaknya suku data sama dengan eh suku banyaknya data sama dengan 50 ditambah K dikali M ditambah min 1 pangkat M dikali A plus 1. Untuk N-nya adalah data pertama, data bulan pertama sampai ke data bulan ke-12. Nah, satuannya adalah juta rupiah. Kemudian, nilai parameter yang saya gunakan adalah yang pertama itu ada A sama dengan 0, B sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Lalu, apa yang ditanyakan pada soal nomor 7 ini? Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi pola, yang kedua operasi sigma manual, yang ketiga deret geometri dan pertumbuhan, dan yang keempat adalah forecasting 6 bulan ke depan. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini, langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi pola terlebih dahulu, yaitu saya dengan menggunakan untuk mengidentifikasi pola, saya menggunakan rumus SN sama dengan 50 ditambah K dikali M ditambah minus 1 pangkat M dikali A plus 1. Nah, saya substitusikan nilai rumus tersebut menggunakan parameter yang saya gunakan, yaitu 50 ditambah K-nya adalah 6 dikali N ditambah min 1 pangkat N dikali 0 plus 1. A-nya itu adalah 0, yaitu plus 1. Nah, sama dengan 50 ditambah 6 dikali N, 6N ditambah min 1 pangkat M dikali 1. 0 plus 1 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian 50 ditambah 6M plus min 1 pangkat N. Karena min 1 pangkat N dikali 1 adalah min 1 pangkat N. Setelah saya menemukan rumus untuk menentukan pola ini, kemudian saya implementasikan pola tersebut ke dalam bulan ke dalam bulan ke dalam data pertama sampai data ke-12 untuk mencari yang pertama untuk mencari tren penjualannya menggunakan rumus yang 50 ditambah 6M, lalu yang kedua untuk mencari fluktuasinya yaitu min 1 pangkat M dan mencari eh, nilai dari suku pertama sampai suku ke-12. Nah, cara-carinya dengan cara yang pertama, misal di bulan pertama, yaitu di bulan pertama itu satu. Nah, berarti kita tinggal substitusikan nilai N itu sama dengan satu. Berarti 50 ditambah 6 dikali satu, yaitu 6 kan? Jadi 50 ditambah 6 yaitu 56. Selanjutnya di data kedua yaitu 50 ditambah 6 dikali 2 karena N-nya itu adalah data kedua yaitu sama dengan 50 ditambah 12 yaitu menjadi 62. Begitupun sebaliknya sampai data ke-12. Nah, setelah mendapatkan nilai trennya, tren penjualannya, saya bergeser kepada fluktuasinya. Untuk mencari fluktuasinya itu tinggal min 1 dipangkatin sama N, yaitu data keberapa. Min 1 dikuadratin data berapa. Nah, misalkan ini data pertama, berarti min 1 dipangkatin 1, yaitu min 1. Misalkan di data kedua, berarti min 1 dipangkatin 2 menjadi 1. Kayak gitu. Nah, sebaliknya pun seperti itu sampai data ke-12. Nah, setelah mendapatkan tren dan fluktuasinya, baru kita bisa mendapatkan nilai dari suku pertama sampai suku kedua, sampai suku ke-12. Misalkan di suku pertama itu, tadi kita dapat tren penjualannya itu adalah 56 dan fluktuasinya adalah minus 1. Maka 56 kita kurangi 1, yaitu menjadi 55. Sehingga nilai suku data pertama adalah 55. Sebaliknya pun seperti itu sampai ke suku ke-12. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sukunya, in, ada beberapa analisis, yaitu yang pertama, komponen tren itu sama dengan 50 plus 6N, yaitu linear atau deterministik. Yang kedua adalah komponen fluktuasi, min 1 pangkat M. Nah, dari pola yang sudah kita
hitung dan dari pola pola data pertama sampai data ke-12 yang sudah kita cari dan sudah kita hitung, kita bisa mengambil sebuah insight bahwa pola ini tidak murni aritmatika karena adanya suku min satu pangkat n yang membuat selisih antara suku tidak antar suku menjadi tidak konstan. Misalkan suku kedua diselisihkan ke suku pertama itu berjarak 8. Sedangkan suku kedua ke diselisihkan ke suku ketiga diselisihkan ke suku kedua itu berjarak 4. Jadi pola ini juga nggak murni. Jadi pola ini juga nggak murni di geometri karena rasio antar suku itu juga tidak tetap seperti itu. Selanjutnya kita menghitung operasi sigma manualnya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan tuh rumus dari pengidentifikasian pola kan, yaitu SM sama dengan 50 plus 6N plus min 1 pangkat M. Ya kan? Nah, terus di sigma manual ini kita juga membutuhkan batas bawah dan batas atas. Batas atas, batas bawah itu menggunakan simbol N kecil sama dengan 1 dan batas bawah itu n kecil sama dengan 1, sedangkan batas atas adalah n besar sama dengan 12. Nah, kita juga membutuhkan rumus identitas sigma untuk mencari sigma manual ini. Nah, ada 3 rumus identitas sigma yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah sigma n besar dan eh, sigma dengan batas atas n dan batas bawah n sama dengan 1 dikali C, nah sama dengan C dikali n, batas batas atas. Nah, yang kedua ada sigma n besar, batas atas n besar dan batas bawah n kecil min 1 berarti n 1 dikali sama n sama dengan batas atas dikali sama batas atas plus 1 dibagi 2. Selanjutnya, sigma n atas dan batas atas dan batas bawah sama dengan 1 dan n dikuadratkan, maka rumusnya adalah batas atas dikali batas atas plus 1 dikali 2 dikali batas atas plus 1 dibagi 6. Seperti itu. Nah, untuk menghitung total penjualan 12 bulan dan sum of square untuk perhitungan variance, kita menggunakan rumus identitas sigma di atas. Nah, misal yang pertama itu kita harus mencari total penjualan pertama. Total penjualan pertama. Nah, total penjualan pertama rumusnya adalah batas atas yaitu 12 sigma sigma yang memiliki batas atas 12 dan memiliki batas bawah adalah n sama dengan 1. Terus kita masukkanlah rumus dari banyaknya eh, untuk mencari nilai suku dari bulan pertama sampai bulan 12 yaitu 50 ditambah 6N ditambah min 1 pangkat N. Nah, berarti sama dengan sigma batas atas yaitu 12 dan batas bawah yaitu N sama dengan 1 dikali 50 ditambah 6 dikali sigma batas atas 12 batas bawah N sama dengan 1 dikali N. Nah, terus ditambah 12 batas atas sigma N sama dengan 1 batas bawah dikali min 1 pangkat M. Nah, kemudian eh, sehingga 50 dikali sama 12 yang batas atas, terus ditambah 6 dikali 12 dikali 12 plus 1 dibagi 2 ditambah min 1 pangkat 12. Nah, eh, rumus ini kita dapatkan 50 dikali 12 itu didapatkan dari 50 si C-nya. Kita menggunakan identitas sigma yang pertama 50 dikali sama batas atasnya yaitu 12. Terus ditambah 6 kita menggunakan eh, rumus identitas sigma yang kedua 6 dikali batas atasnya adalah 12 dikali 12 plus 1 dibagi 2. Nah, ditambah min 1 pangkat 12 pangkat 12. Kayak seperti itu.
Nah, sama dengan 50 dikali 12 yaitu 600. Ditambah 6 dikali 12 dikali 12 plus 1. Berarti 12 dikali 13 per 2. Ditambah min 1 pangkat 12. Nah, karena sukunya di min 1 pangkat 12 ini pangkatnya adalah 12, yaitu bilangan genap, maka saling meniadakan. Nah, berarti sama dengan 600 ditambah 6 dikali 12 dikali 13 yaitu 156 dibagi 2 ditambah minus 1 pangkat 12 sehingga hasilnya adalah 600 ditambah 6 dikali 156 dibagi 2 yaitu 78 ditambah sama 0. Kenapa 0? Karena saling meniadakan minus 1 pangkat 12 karena dia genap jadi dia saling meniadakan, maka hasilnya adalah 0. Sama dengan yaitu 600 ditambah 6 dikali 78 yaitu 468 ditambah 0 menjadi 1.068.000. Sehingga total penjualan yang pertama, TI pertama yaitu adalah 1.068.000. Nah, selanjutnya, kita cari T2-nya, yaitu sum of square-nya. Nah, dengan cara T2 sama dengan sigma batas atas 12 dan batas bawah N sama dengan 1, S pangkat 2 N sama dengan sigma batas atas 12 dan batas bawah N sama dengan 1. Kita masukkanlah rumus dari pembentukan nilai pembentukan suku pola banyak pola suku gitu. Yang ini ya pengidentifikasi menggunakan rumus 50 ditambah 6N plus min 1 pangkat N seperti itu. Nah, sama dengan sigma dengan batas atas 12 dan batas bawah N sama dengan 1 dikali 50 ditambah 6. Sorry, sorry, sorry. Yang mau di bawah. Yang di bawah maksudnya. T2 sama dengan, saya ulangi, T2 sama dengan batas atas adalah 20 dan batas bawah adalah N sama dengan 1 dikali S suku yang dipangkatkan, suku dengan banyaknya data dipangkatkan 2. Berarti sama dengan sigma dari 12, batas atas 12 dan batas bawah N sama dengan 1 dikali sama 50 ditambah 6N plus min 1 pangkat pangkat N terus dipangkatin 2 lagi. Nah, untuk mempermudah proses perhitungan, maka dikelompokkanlah 50 ditambah N sebagai satu kesatuan A dan min 1 pangkat N sebagai B-nya. Jadi, kita menggunakan bentuk eh, bentuk penjumlahan kuadrat yaitu misal A plus B kuadrat, maka rumusnya itu adalah A kuadrat ditambah 2 dikali AB ditambah B kuadrat. Nah, sama halnya dengan 50 ditambah 6 kuadrat. Maka 50 ditambah 6 kuadrat kita kelompokkan. Terus ditambah 2 dikali 50 ditambah 6M dikali min 1 pangkat N ditambah min 1 pangkat N dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu 50 dipangkatin 2 adalah 2.500. Ditambah 2 dikali 2 dikali 50, 100 dikali sama 6N, yaitu 600M. Terus ditambah 6N dikuadratin 2, yaitu 36 kuadrat. Ditambah sama 2 dikali 50, 100. Ya, 2 dikali 50, 100. Terus 2 dikali min 1 pangkat N, berarti 2 dikali 50, 100. Nah, 100 saya ini dikaliin sama min 1 pangkat M. Dikaliin sama min 1 pangkat N juga, kayak gitu. Nah, terus ditambah sama 2 dikali 6N, yaitu 12N. 12N juga dikalikan sama min 1 pangkat M. Nah, ditambah sama 1. Sehingga
T2 adalah jumlah dari semua komponen tersebut. Nah, kita hitung satu-satu dulu dari sigma 2500, yaitu 2500 ditambah satu, yaitu 2501 dikali sama 12. 12 itu adalah 12 itu didapat dari eh, rumus identitas sigma yang pertama dikaliin sama batas atas, yaitu menjadi 30.012. Terus yang kedua 600 sigma n kecil berarti sama dengan 600 dikali n kecil tadi, rumusnya menggunakan rumus identitas kedua, yaitu batas atas dikali batas atas plus satu dibagi 2. Jadi mendapatkan 78. Sehingga 600 dikali 78 adalah 46.800. Selanjutnya yang 36 sigma n kuadrat sama dengan 36 dikali n kuadrat, rumusnya adalah batas atas dikali batas atas plus satu dikali 2. 2 dikali batas atas ditambah satu dibagi sama M. Berarti 36 dikali 12 dikali 12 plus satu dikali 2 dikali 12 plus satu dibagi M. Berarti sama dengan 36 dikali 12 dikali 13 dikali 25 dibagi 6. Hasilnya adalah 36 dikali 12 kali 13 kali 25, hasilnya adalah 3.900. 3.900 dibagi 6 hasilnya adalah 650. Sehingga 36 dikali sama 650 yaitu 23.400. Nah, setelah kita mendapatkan subtotal suku konstan dan kuadratnya, setelah itu kita jumlahin semuanya. Nah, dari 30.012 ditambah 46.800 ditambah 23.400. Hasilnya adalah 100 ribu 100 100.212. 100.212. Oke, kita sudah tuh dapatkan nilai dari subtotal suku konstan dan kuadratnya. Setelah itu kita cari juga suku fluktuasinya, yaitu 2 dikali AB. Nah, ya ada dua suku fluktuasi di sini, yaitu sigma 100 dikali min satu pangkat N. Ya, sangka pangkat M, dan sigma dari 12 N dikali min satu pangkat M. Nah, yang pertama sigma 100 min satu pangkat N, karena tadi ada catatan bahwa ditiadakan karena sukunya adalah genap, 12 adalah genap, maka nilainya itu adalah 0. Jadi 100 dikali 0 sama dengan 0 karena saling meniadakan, karena suku kuadratnya itu adalah genap 12. Nah, yang kedua yaitu 12M dikali min satu pangkat N. Nah, angka 12 ini nanti dikeluarkan sebagai konstanta, sehingga kita fokus untuk mencari sigma dari N dikali min satu pangkat M. Untuk N-nya itu adalah data pertama sampai data ke-12. Nah, kita cari nih data pertama sampai data ke-12. Misal di data pertama, yaitu kita masukin, kita substitusiin tuh. N-nya adalah satu, berarti 1 dikali sama min satu pangkat satu. N-nya adalah 1 kan? Jadi 1 dikali min satu pangkat satu adalah min satu. Jadi 1 dikali min satu yaitu min satu. Lanjut, N sama dengan 2. 2 dikali min satu pangkat 2. Min satu pangkat 2 hasilnya adalah satu. Berarti 2 dikali satu yaitu 2. Begitupun sebaliknya sampai data ke-12. Setelah kita mendapatkan eh, hasil dari sigma n min satu pangkat n, lalu kita jumlahkan semuanya, tetapi nanti kita kalikan juga sama 12-nya. Jadi 12 yang sebagai konstanta ini dikalikan oleh jumlah dari n n min satu pangkat m gitu. Jumlah dari data pertama sampai data ke 12 kayak gitu. Nah, ini kita kalikan jadi 12 dikali min satu plus 2 dikurang
dikurang 3 plus 4, dikurang 5 plus 6, dikurang 7 plus 8, dikurang 9 plus 10, dikurang 11 plus 12. Hasilnya adalah 12 dikali sama 6 sama dengan 72. Nah, 6 ini berasal dari pengelompokan setiap dua angka yang berdekatan, seperti min 1 ditambah 2 hasilnya 1, min 3 tambah 4 hasilnya 1, min 5 tambah 6 hasilnya 1, sampai seterusnya. Nah, karena ada 12 angka, maka terbentuk 6 pasangan yang saling berdempetan, sehingga setiap pasangan ini bernilai 1. Jadi, kita dapatkan T2 adalah 1212 ditambah 72. 72 kita dapatkan dari nilai fluktuasinya, suku fluktuasinya, yaitu 1212 ditambah 72 adalah 1284. Selanjutnya, pada bagian deret geometri dan pertumbuhan, ini kita diminta untuk menganalisis pertumbuhan pelanggan loyalitas menggunakan model deret geometri dengan rumus yaitu SN sama dengan G1 dikali sama Rn-1 dibagi sama R-1. Karena parameter A adalah 0, maka rasio pertumbuhan R menjadi tepat sama dengan 1. Nah, ini berarti pertumbuhan pelanggan bersifat statis atau konstan, yaitu bertambah 6 orang setiap bulan tanpa adanya akselerasi dari persentase. Nah, yang kedua yaitu untuk mencapai target dari 500 pelanggan, saya menggunakan pertidaksamaan N sama N dikali G1, yaitu nanti kita substitusikan menjadi 6, itu lebih dari 500. Hasilnya dibutuhkan waktu minimal 84 bulan agar jumlah pelanggan benar-benar melewati angka 500, tepatnya mencapai 504 pelanggan. Selanjutnya, pada 7.4 ini adalah forecasting 6 bulan ke depan secara manual. Jadi yang terakhir yang saya lakukan adalah mengevaluasi kualitas model melalui perhitungan dari mean absolute error atau MEA secara manual. Nah, saya membandingkan data aktual dari SM dengan garis tren murni yaitu 50 plus 6N karena selisihnya selalu berasal dari komponen fluktuasi min 1 pangkat N. Maka nilai absolut kesalahannya selalu 1 juta setiap bulan. Nah, dari sini didapat rata-rata kesalahan atau MEA sebesar 1. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa model linear kita sangat akurat dalam menangkap tren. Namun, perlu memiliki deviasi konstan sebesar 1 unit dari pola zigzag data aslinya. Setelah melakukan perhitungan secara manual, selanjutnya saya akan mengimplementasikan perhitungan tersebut ke dalam MATLAB untuk memverifikasi hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah kode MATLAB soal nomor 7 yang sudah saya buat. Alur dari program ini adalah yang pertama itu ada menginisialisasikan program dengan menggunakan CLC titik koma, clear titik koma, dan close alt titik koma. Saya ingin membersihkan workspace data dari soal sebelumnya sehingga tidak tercampur. Yang kedua, terdapat parameter dan data historis. Saya mendefinisikan A, B, dan K dan membentuk data historis dengan S underscore hits menggunakan operasi titik agar volume diterapkan pada seluruh 12 bulan sekaligus. Kemudian terdapat verifikasi operasi sigma, yaitu MATLAB memverifikasi total penjualan pertama sebesar 1.068.000 yang identik dengan hitungan manual. Namun terdapat perbedaan pada T2-nya di sum of square karena perbedaan presisi pembulatan pada angka fluktuasi. Selanjutnya terdapat analisis deret geometri atau loyalty.
yaitu menggunakan parameter A sama dengan 0, program menghitung akumulasi pelanggan yang hasilnya menunjukkan bahwa pada bulan ke-10 terdapat 60 pelanggan yang dan dibutuhkan 84 bulan untuk mencapai target pelanggan lebih dari 500 pelanggan. Selanjutnya yaitu forecasting dan regresi linear. Dengan menggunakan fungsi eh, P, polyfit, dengan menggunakan fungsi polyfit untuk mendapatkan garis tren terbaik. Nah, MATLAB menghasilkan slope atau kemiringan sebesar 6.420 yang menunjukkan tren kenaikan penjualan setiap bulannya. Selanjutnya yaitu memvisualisasikan grafik. Memvisualisasikan grafik. Nah, program kemudian memplot data historis, garis tren linear, dan proyeksi prediksi untuk 6 bulan ke depan agar tren masa depan dapat terbaca dengan jelas. Nah, yang terakhir yaitu menyimpan grafik. Penyimpanan grafik ini untuk dokumentasi dan hasil analisis saya seperti itu. Oke, berikut ini saya akan menunjukkan output dari kode MATLAB yang sudah saya buat. Hmm. Nah, berdasarkan perhitungan manual yang sudah saya lakukan pertama, bisa dilihat bahwasannya hasil perhitungan yang saya lakukan secara manual dan kode MATLAB menghasilkan hasil yang sama, dimulai dari T1 total penjualan 12 bulan sebanyak 1.068.000, yang kedua adalah T2 sum of square-nya yaitu sebanyak 1.284. eh, ini mohon maaf, sepertinya salah untuk ditulis di manualnya adalah 1.284. Setelah itu, akumulasi pelanggan di bulan ke-10 sebanyak 60 pelanggan dan bulan minimum untuk target pelanggan lebih dari 500 pelanggan itu ada di sekitar 84 bulan. Nah, habis itu setelah itu forecasting linearnya dilakukan dengan MATLAB yaitu slope atau tren per bulan dan interceptnya. Sedangkan untuk MIA-nya saya sendiri, saya mendapatkan hasil satu dan MATLAB mendapatkan hasil 0,9790. Hasil MATLAB ini mendekati hasil dari perhitungan manual yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Nah, tidak hanya melalui angka, saya juga memvisualisasikan hasil dari perhitungan manual saya dengan grafik, yaitu pada grafik yang sudah saya buat terlihat yang pertama itu ada titik biru. Titik biru itu merepresentasikan data historis selama 12 bulan yang memiliki pola zigzag akibat komponen fluktuasi. Nah, garis putus-putus yang berwarna merah adalah garis tren linearnya yang membelah data secara rata. Segitiga hijau menunjukkan prediksi 6 bulan ke depan yang terus meningkat secara konsisten mengikuti pola tren linear tersebut. Nah, setelah melakukan perhitungan manual dan verifikasi MATLAB, ada beberapa poin strategis yang dapat kita diskusikan terkait performa penjualan dan pertumbuhan pelanggan, yaitu yang pertama adalah penjualan kita memiliki komponen tren linear yang kuat sebesar 6 juta per bulan. Secara bisnis, ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil dalam jangka panjang. Kemudian, terdapat pola fluktuasi bulanan sebesar kurang lebih 1 juta, kurang lebih 1 juta yang bersifat deterministik. Deterministik adalah naik turun secara bergantian. Hal ini mengindikasikan adanya faktor musiman atau siklus pendek yang sangat konsisten, sehingga eh, fa- adanya faktor musiman atau siklus pendek yang sangat konsisten ini, sehingga stok barang itu harus disesuaikan sedikit lebih tinggi pada bulan genap dibandingkan di bulan ganjil.
Kemudian, nilai MEA yang kita dapatkan adalah 0,99790 mendekati satu. Ini menunjukkan bahwa model linear yang sudah kita buat itu sangat akurat untuk memprediksi arah umum dari bisnis tersebut. Namun, karena pola residunya tidak acak atau bukan white noise, model linear murni ini belum bisa menangkap alasan di balik fluktuasi yang zigzag tersebut. Secara profesional, saya menyarankan perusahaan untuk mulai mempertimbangkan metode seasonal ARIMA agar prediksi bulanan tetap bisa presisi hingga ke angka satuannya, seperti itu. Selanjutnya, dengan rasio pertumbuhan R sama dengan satu, penambahan pelanggan bersifat konstan, yaitu 6 orang per bulan. Serta untuk mencapai target 500 pelanggan dibutuhkan waktu 84 bulan atau sekitar 7 tahun. Nah, rekomendasi bisnis yang saya ajukan adalah jika perusahaan ingin mencapai target tersebut lebih cepat, kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan alami saja. Perlu ada intervensi pemasaran atau program rujukan atau referral untuk mengubah pertumbuhan dan pertumbuhan dari konstan menjadi eksponensial yang meningkatkan nilai A agar R itu lebih dari satu. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasannya penjualan memiliki tren linear positif dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 juta per bulan. Hasil perhitungan manual dan MATLAB untuk total penjualan adalah 1.608.000 yang menunjukkan konsistensi data. Nah, bisnis ini juga berada pada jalur yang benar dengan kenaikan penjualan yang pasti. Namun, manajemen harus waspada terhadap pertumbuhan pelanggan yang cenderung lambat. Fokus ke depan adalah mempertahankan efisiensi operasional sambil mencari cara untuk mengekselerasikan untuk mengakselerasi jumlah pelanggan loyal agar target 500 orang dapat tercapai dengan waktu kurang dari 7 tahun. Nah, model linear ini sangat baik untuk melihat tren jangka panjang